Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Setiawan dalam mata kuliah Kalkulus Diferensial. Kali ini kita sambung dengan materi sebelumnya, yaitu limit fungsi trigonometri. Nah, untuk mengawalinya kita lihat sebuah teorema. Teoremanya yaitu untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi, maka satu, limit T menuju C. Nah, T ini terserah, yang jelas T ini adalah variabel. Mau T, mau X, mau Y. Berarti limit T menuju C dari sin T sama dengan, langsung aja disubstitusikan namanya sin C. Nah, yang kedua, limit T menuju C dari cos T, maka hasilnya langsung cos C. Itu dia. Kemudian yang ketiga, limit T menuju C dari tangen T, hasilnya adalah tan C. Nah, kemudian kita lihat yang keempat, limit T menuju 0 dari sin T per T sama dengan 1. Dah. Kemudian yang kelima, limit T menuju 0 dari 1 kurang cos T per T, hasilnya adalah 0. Contoh 1, limit X menuju 0 sin 3X per X. Nah, ini berlaku untuk teorema keempat. Nah, kita perhatikan. Di teorema keempat itu sin T per T. Berarti di nilai ininya sama. Nah, nilai ininya. Tapi kalau di sini 2T, berarti di sini juga 2T. Kalau di atas 3T, berarti di sini 3T. Kalau di sini AT, berarti bawah juga AT. Berarti di sini sin 3X per X, berarti kalau sin di sini 3X, bawah harus 3X juga. Bagaimana cara mengubah yang X menjadi 3X? Udah pastilah kita harus mengalihkan. Nah, kita kalikan yang bawah 3. Nah, kalau yang bawah kita kali 3, yang atas juga harus kali 3. Kenapa? Karena akan bernilai 1 dia. 3 per 3 itu kan 1. Jadi nggak ada perubahan dari nilai awal ini. Jadi kalau kita buat seperti ini, sama dengan limit X menuju 0 dari 3 sin 3X, ya kan? Kan udah kali 3 per 3X. Nah, ini sama dengan juga 3 limit dari sifat yang lalu kita sudah pernah bahas, 0 dari sin 3X per 3X. Nah, berarti nilainya berapa di sini? 1. Berarti sama dengan 3, ini 3 yang ini, dikali nilai limitnya adalah 1. Hasilnya adalah 3. Oke, nah itu contoh yang pertama. Nah, kita lihat contoh yang kedua.
Contoh kedua, limit X menuju 0 dari sin 3X per 2X. Nah, ini bagaimana? Kalau di sin di atas 3X, di bawah juga harus 3X. Nah, jadi caranya kita jangan pikirkan 2 dulu, gimana cara di bawah ini ada 3X. Nah, berarti kita kalikan aja, anggap aja X ini akan berubah jadi 3, berarti harus dikali 3. Di atas juga dikali 3. Biar bernilai 1, sehingga perkalian ini tidak berubah sifatnya. Nah, jadi kalau kita buat sama dengan limit, nah, X menuju 0 dari 3 sin X per sin 3X ya, per 2 dikali 3X. Benar nggak? 2 dikali 3X yang ini. Di hasilnya kita bisa lihat limit X menuju 0 dari 3 per 2 sin 3X per 3X. Nah, karena nilai ini adalah nilai konstanta, maka bisa kita keluarkan seperti ini. 3 per 2 limit X menuju 0 dari sin 3X per 3X. Hasilnya adalah, nah ini kita tahu tadi adalah bernilai 1. 3 per 2 dikali 1. Hasilnya adalah 3 per 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, limit T menuju 0. 1 dikurang cos T per sin T. Nah, bagaimana cara melakukan pencarian limit seperti ini? Nah, ini kita lihat dulu seperti yang di atas. Apa yang kita lihat di atas? Nah, kita lihat teorema di atas. Nah, teorema di atas itu seperti ini. 1 kurang cos T per T. Nah, jadi kalau kita pecahkan seperti ini dia. Nah, sama dengan limit T menuju 0, 1 kurang cos T, nah, dikali 1 per sin T. Nah, itu dia. Jadi kalau dari sifat perkalian yang kemarin kita sudah bahas, itu bisa kita buat seperti ini. Sama dengan limit T menuju 0 biar coba Anda perhatikan yang ini, biar dia mengikuti teorema yang ini ya, yang ini yang kelima, maka kita kalikan dia seperti, ya kan? Nah, kali seperti. Nah, coba kita lihat. 1 kurang cos T. Nah, dikali 1 per sin T. Nah, kita kalikan lagi 1 per T. Nah, ini untuk ini. Nah, agar sin T ini punya nilai, berarti sin T per T yang teorema nomor 4, sin T per T. Berarti di sini kita per lagi dengan 1 per T. Berarti 1 per T per 1 per T hasilnya kan 1. Sehingga kita peroleh seperti ini. Limit
T menuju 0 dari 1 kurang cos T. Nah, dikali seperti kan? Per T. Nah, dikali 1 per sin T. Nah, dikali seperti yang bawahnya. Per T. Sin T kali seperti. Berarti sin T per T. Nah, seperti kita tadi tahu, bahwasanya limit yang ini bernilai 0. Berarti 0 dikali 1, 0. Per limit sin T per T adalah 1. 0 per 1 berapa? Iya, 0. Oke. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh semakin lama semakin rumit. Contoh nomor 4. Nah, coba perhatikan. Contoh nomor 4. Perhatikan baik-baik. Tentukan limit X menuju 0 dari sin 4X per tan X. Nah, tan X. Oke. Nah, kita jabarkan. Bagaimana cara menjabarkannya? Limit X menuju 0 dari sin 4X. Tangan X itu kan kita uraikan sin X per cos X. Nah, jadi hasilnya kita lihat limit X menuju 0 dari sin 4X dikali, nah ini kalau ke atas berarti dibalik ya, cos X per sin X. Kalau kita buat di sini, kita buat dulu untuk menghilangkan sin 4X. Berarti di sini harus kita kali per 4X kan. Nah, kita kali per 4X. Biar dia limitnya jadi 1. Jadi kalau di bawah kali 4X, di atas juga harus 4X. Biar nilainya 1. Kemudian sama dengan limit X menuju 0 dari 4X sin 4X kali cos X per 4X sin X. Nah, kita lihat lagi sama dengan limit, kita pisahkan limit X menuju 0 dari sin 4X per 4X dikali 4X cos X per sin X. Nah, sekarang kita lihat lagi, kita ubah nilai sin X ini menjadi 1 lagi. Berarti kita kali 1/X dikali 1/X. Nah, ini jangan diubah lagi yang ini. Nah, perkalian hanya berlaku untuk ini aja, untuk menghilangkan sin X menjadi 1. Jadi sama dengan, kita lihat, limit X menuju 0 dari sin 4X per 4X. Nah, kalau ini 4X dikali 1/X kan hilang. Apanya yang hilang? X-nya habis, tinggal 4 cos X per sin X per X. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah nilai ini adalah bernilai 1 dan ini juga bernilai 1. Jadi langsung kita substitusikan 1 dikali 4 cos 0 per
Nah, cos 0 itu sendiri berapa? 1 kali 4 kali 1 per 1. Hasilnya adalah 4. Oke. Nah, kalau seperti ini gimana? Contoh yang kelima. Limit X menuju 0 dari cos X per X tambah 1 sama dengan apa? Kalau seperti ini, nggak usah dipikirkan jauh. Coba substitusikan aja dulu. Cos 0 per 0 tambah 1. Ternyata bisa kan? 1 per 1. Jadi nggak usah dipikirkan teorema. Jadi coba dites dulu, masuk substitusikan dulu, bisa nggak? Tapi tapi setelah kita masukkan, kalau kita substitusikan menghasilkan, tapi jika hasil substitusi menghasilkan 0 per 0, atau ada nilai di atas dan nilai di bawah 0, atau tak hingga per tak hingga. Nah, ini penyelesaiannya harus dijabarkan dulu. Penyelesaiannya harus dijabarkan. Nah, contohnya apa? Nah, coba kita lihat yang ini aja. Yang nomor 1 aja. Yang nomor 1. Nah, ini aja contoh yang kita lihat. Nah, contoh. Nah, kita lihat contoh yang itu, misalnya contohnya limit X menuju 0 dari sin 3X per X. Nah, kalau kita masukkan berapa? Sin 3 kali 0 per 0. Kemudian sin 0 per 0. Sin 0, 0. 0 per 0. Nah, jadi nggak bisa. Harus dijabarkan. Nah, cara jabarkannya seperti contoh yang di atas tadi. Nah, itu dia. Jadi, boleh kita substitusikan dulu, kita lihat hasilnya. Kalau dia menghasilkan 0 per 0 atau A per 0, T hingga per T hingga, itu perlu dijabarkan. Kalau nggak dapat hal yang demikian, berarti itulah nilainya. Oke, untuk kali ini kita cukupkan dulu. Anda coba latihan sendiri. Jangan lupa Anda ulang-ulang, Anda latihan sendiri. Jaga kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.